PSSI melayangkan surat ke AFC. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan hal tersebut. Surat tersebut berisi permintaan agar laga Indonesia kontra Bahrain tetap dihelat di Jakarta. Menurut Arya, pertandingan kedua Indonesia dan Bahrain ini harus tetap berlangsung di Jakarta untuk memenuhi asas keadilan. Kami akan buat surat ke AFC untuk menyatakan pertandingan agar fair tetap di Jakarta. Karena sebelumnya pertandingan berlangsung di Bahrain, ucap Arya. Arya juga menyatakan bahwa PSSI menjamin keamanan dan kenyamanan bagi semua tim tamu yang bertandang. Karena keramahan adalah bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain, Bahrain Football Association, menyatakan akan bersurat ke AFC dan FIFA. Isinya meminta perpindahan lokasi pertandingan saat berjumpa Indonesia di laga lanjutan penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi BFA pada Rabu. BFA merasa timnas Bahrain berada dalam ancaman serius supporter Indonesia jika melanjutkan pertandingan di Jakarta. Karenanya, BFA mengajukan perpindahan lokasi dari Jakarta ke tempat yang lebih netral. Surat ini akan disampaikan BFA kepada AFC dan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku tak tahu kapan pastinya Kevin Dix bisa memperkuat Garuda. Namun, harapan besar STY adalah Kevin Dix bisa main saat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai saat ini PSSI memang terus melakukan manuver mendatangkan pemain baru untuk memperkuat timnas Indonesia yang sedang berjuang ke Piala Dunia 2026. Kevin menjadi nama terbaru yang saat ini proses naturalisasinya sedang berlangsung. Meski begitu, Shin Tae-yong tidak bisa memastikan apakah pemain anyar FC Copenhagen itu sudah bisa gabung timnas Indonesia di bulan November atau tidak. Sebab dirinya tidak mengurus perihal administrasi. Namun, Shin Tae-yong sangat berharap proses naturalisasi Kevin bisa segera rampung. Karena dia ingin bek berusia 28 tahun itu bisa bergabung bersama timnas Indonesia di bulan November mendatang untuk menjamu Jepang dan Arab Saudi. Tapi secara pribadi saya harap Kevin Dix bisa main November nanti. Harap pelatih asal Korea Selatan itu. Saat ini Kevin tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan perpindahan federasi. Jika prosesnya rampung cepat, bukan tidak mungkin Kevin akan melakoni debutnya di bulan November mendatang. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Adapun laga kandang itu rencananya dimainkan di SUGBK Senayan, Jakarta. Akun resmi Eredivisie Indonesia baru saja memposting pemain FC Utrecht oleh Romeni dan membahas winger berusia 24 tahun itu merupakan pemain keturunan Indonesia. Netizen tanah air lantas berharap postingan tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa Romeni bakal segera dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Dalam postingan itu, akun Eredivisie Indonesia membagikan sebuah fakta bahwa Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia yang tengah gacor di Liga Belanda 2024 sampai 2025. Dari 7 penampilannya bersama FC Utrecht sejauh ini, Romeni sukses menyumbang 2 gol. Berkat sumbangsih Romeni pula, saat ini FC Utrecht bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Liga Belanda 2024 sampai 2050. Klub berjuluk Utrecht tersebut memiliki 19 poin dan hanya tertinggal 5 angka saja dengan PSV Eindhoven di puncak klasemen. Postingan akun Eredivisie Indonesia langsung dibanjiri like dan komentar oleh para pencinta sepak bola tanah air. Namun, ada satu hal lucu dan menarik yang ikut mengomentari postingan soal Romeni tersebut. Akun Eredivisie Indonesia sebut oleh Romeni pemain keturunan Indonesia. Tepatnya, di kolom komentar justru hadir Oranje Indonesia, yakni akun resmi timnas Belanda versi Indonesia.
Akun tersebut menyelipkan emotikon telepon seakan memberitahukan timnas Belanda tertarik memanggil pemain berposisi sebagai winger tersebut. Sontak komentar Oranje Indonesia itu langsung ramai digeruduk netizen tanah air. Banyak yang berharap timnas Belanda tidak benar-benar memanggil Romeni. Sebab Romeni diharapkan bisa menjadi pemain keturunan Indonesia Belanda selanjutnya yang akan dinaturalisasi. Apalagi skuad Garuda saat ini dinilai membutuhkan tambahan pemain di lini depan untuk mempertajam daya gedor. Satu hal yang pasti, PSSI sejauh ini tengah fokus menyelesaikan proses naturalisasi Kevin Dix. Back FC Copenhagen itu diharapkan bisa segera memperkuat timnas Indonesia sebelum November 2024. Bung Toel lagi-lagi mengkritisi Shin Tae-yong usai timnas Indonesia kalah 2-1 dari tuan rumah Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024. Bagi Bung Toel, seharusnya Shin Tae-yong tak boleh alasan lagi karena timnya sudah diisi dengan skuad atau pemain mewah dari naturalisasi. STY tetap nggak bisa memaksimalkan bahwa kemarin STY bermain lebih positif iya, lebih attacking iya, lebih menyerang iya, tapi STY juga kecolongan, ujar Bung Toel. Selain itu, Bung Toel juga terheran-heran dengan alasan Shin Tae-yong yang katanya kaget dengan gaya permainan yang ditunjukkan oleh Tiongkok kala menghadapi Indonesia. Bung Toel merasa harusnya Shin Tae-yong tidak bisa kaget begitu saja lantaran, apalagi dia punya banyak staf yang membantunya di balik layar untuk memantau situasi pola permainan lawan. Bung Toel menilai Shin Tae-yong sudah tidak punya jurus lain dan tidak bisa memaksimalkan peluru mewah atau amunisi mewah di timnas Indonesia. Pemain naturalisasi sudah sangat banyak dan hanya ada 2 pemain lokal di tubuh starting 11 Indonesia. Tapi Bung Toel masih sangat menyayangkan Shin Tae-yong tak mampu memaksimalkannya dengan sangat baik. Bung Toel mengkritik Shin Tae-yong secara tajam karena dianggap bertanggung jawab atas kekalahan timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok. Gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, memberi respon setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di matchday keempat, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam, waktu Indonesia Barat. Dalam direct message atau DM yang dilakukan dengan akun Instagram pemain keturunan ID, Jairo Riedewald mengungkap pendapatnya. Hasil yang kurang beruntung melawan Cina. Semoga timnas Indonesia memenangkan laga selanjutnya. Tetap beri dukungan dan tunjukkan cinta, kata Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut-sebut sebagai pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Menurut podcaster asal Belanda Denny van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia pun sudah memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Beredar kabar gelandang 28 tahun itu sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Kabarnya, sejak Maret 2024 Jairo Riedewald seharusnya sudah tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, serangkaian cedera yang dialami membuat gelandang berdarah Indonesia Belanda ini fokus memulihkan cederanya. Saat ini Jairo Riedewald pun sedang mengalami masalah pada hamstringnya. Alhasil, ex pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace ini baru 2 kali main di Liga 1 Belgia 2024 sampai 2025. Jika sudah pulih dari cedera, kehadiran Jairo Riedewald sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Jairo Riedewald merupakan tandem ideal untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia bersama Tom Hai. Selain andal mengalirkan bola, Jairo Riedewald juga dikenal andal merebut bola dari kaki pemain lawan. Diharapkan Jairo Riedewald sudah memegang paspor Indonesia sebelum Maret 2025. Jika gabung timnas Indonesia pada Maret 2025, masih ada 4 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2025 yang bisa dimainkan Jairo. Hernando Ari sepertinya akan mendapatkan saingan baru yang datang dari Emil Audero.
Pasalnya, Exco PSSI menyebut bahwa Emil Audero akan segera menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menampilkan performa yang semakin baik di setiap laganya. Bahkan, peluang Asnawi DKK untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Fakta tentang kekuatan dan peluang Timnas Indonesia tersebut membuat beberapa pemain keturunan yang dulunya menolak bergabung mulai berubah pikiran. Dan salah satu pemain grade A yang dulunya menolak namun sekarang ingin bergabung adalah Emil Audero. Emil Audero adalah kiper yang sudah kenyang pengalaman bermain di Serie A. Dia bahkan pernah mendapatkan gelar juara dengan Juventus dan Inter Milan. Emil Audero adalah pemain keturunan di mana sang ayah adalah orang Indonesia, sedangkan sang ibu adalah orang Italia. Rumor tentang Emil Audero yang akan segera bergabung ke Timnas Indonesia diungkapkan langsung oleh salah satu Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia mengatakan bahwa sosok kiper grade A yang dulunya menolak, tapi sekarang sudah tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini dilirik banyak pemain. Ada kiper yang tadinya enggak, kini mulai tertarik, ungkap Arya Sinulinga. Jika Emil Audero bergabung dengan Timnas Indonesia, ini akan menjadi suatu hal yang sangat baik. Pasalnya, Maarten Paes akan mendapatkan kompetitor yang mumpuni. Namun negatifnya, peluang Hernando Ari untuk tampil di Timnas Indonesia akan semakin kecil.